Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Fadira dari kelas pendidikan Fisika C dengan NIM 19033189 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran fisika yang berjudul yaitu pada KD 46 tentang mempresentasikan manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kita masuk kepada pengertian radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik sendiri adalah kombinasi antara medan magnet dan medan listrik yang berisolasi dan merambat melalui ruang dan membawa seberkas energi dari suatu tempat. Cahaya tampak ataupun cahaya matahari merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Pada setiap muatan listrik yang bergerak memiliki percepatan dan memancarkan radiasi elektromagnetik. Sebelum kita masuk kepada manfaat dari radiasi, kita masuk kepada bahaya dari radiasi itu sendiri. Yang pertama pada laptop dan perangkat WiFi. Perangkat ini tidak hanya selain memberi manfaat yang sangat banyak, juga berbahaya untuk kesehatan kita. Beberapa bahaya yang ditimbulkan radiasi elektromagnetik ialah yang pertama menyebabkan nyeri kepala, yang kedua insomnia, yang ketiga mual-mual, yang keempat kerusakan kromosom, yang kelima mengurangi konsentrasi, yang keenam menurunkan memori dari otak, dan yang ketujuh memicu kanker. Itu mungkin hanya beberapa dari bahaya yang kita dapat dari laptop dan WiFi. Selanjutnya pada handphone. Sudah banyak penelitian tentang bahaya radiasi dari elektromagnetik handphone. Tentu akibatnya ini sangat terkenal. Salah satunya itu mengurangi produksi dari sperma, bisa terkena radiasi dari untuk ibu hamil dan anak-anak. Selanjutnya dapat mengganggu ingatan manusia, sama seperti dari laptop dan WiFi tadi. Handphone juga bisa mengganggu ingatan dari manusia. Saat ini mungkin kita tidak merasakannya, mungkin akan dirasakan dari jangka selanjutnya. Saat kalian melakukan telepon, disitulah HP akan memberi sinyal terus-menerus dan menyebabkan kita terpapar radiasi yang terus-menerus. Dari handphone yang diletakkan di telinga, maka radiasi akan terkena dari kepala kita dan itu yang menyebabkan terganggunya ingatan dari manusia. Selanjutnya terjadinya merupakan penyebab dari terjadinya kanker otak. Seperti dari mengganggu ingatan dari manusia, lama-kelamaan akan terjadinya penyumbatan dan akan terjadi penyebab kanker otak. Penggunaan ponsel pada jangka waktu lama dan kontinu dapat menyebabkan kanker otak. Itu sangat menakutkan, bukan? Radiasi ponsel ini dikategorikan seperti zat karsinogenik berbahaya seperti kloroform, asat, dan knalpot, dan juga timbal. Yang ketiga yaitu dari komputer. Perangkat komputer sendiri juga sering kita gunakan dan menyebabkan berbagai berbagai akibat yang timbul. Di antara lain terjadinya rabun mata, katarak, epilepsi. Ini disebabkan oleh pemakaian dari komputer yang berjangka panjang yang tiada hentinya kita tatap terus-menerus, dan itu bisa berakibat kepada mata kita sendiri. Kita dapat mengurangi atau mencegah dampak dari bahaya tersebut sebagai berikut, yaitu istirahat selama 5 menit untuk melihat lingkaran luar seperti pohon atau objek dari jarak pandang yang cukup jauh, serta aktivitas di depan komputer selama 50 menit. Itu akan melemaskan otot-otot mata kita yang sudah lama melihat komputer. Selanjutnya, gunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan dari radiasi. Dan juga atur jarak pandang kita dengan monitor lebih kurang 40-60 cm. Yang selanjutnya, televisi. Televisi tentu memiliki dampak tersendiri dari radiasi seperti sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan
luka fotokimia pada retina mata. Baik, kita masuk kepada manfaat dari radiasi elektromagnetik. Selain memiliki bahaya, tentu saja radiasi ini memiliki manfaat yang sangat bagus pada tubuh kita. Radiasi juga memiliki dampak yang dapat membantu manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satunya yaitu pertama, gelombang radio untuk berkomunikasi radio, satelit, dan hal-hal lain. Gelombang radio digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat antar. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang radio yang memiliki frekuensi paling tinggi yaitu 3 GHz. Gelombang mikro memiliki sifat apabila diserap oleh suatu benda, maka akan menimbulkan efek yang panas. Contohnya pada pemanas microwave, komunikasi radar, gelombang radar untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, dan juga untuk mengukur ke dalam laut. Dan juga gelombang mikro ini digunakan pada rangkaian dari televisi. Selanjutnya yaitu gelombang inframerah. Gelombang inframerah merupakan salah satu manfaat dari radiasi elektromagnetik yang dihasilkan dari berbagai macam contohnya seperti dari penggunaan remote control, terapi fisik, topografi darah dan alam, pemotretan dalam kabut, dan juga untuk fotografi pemetaan sumber daya alam dari sinar inframerah dapat merebus kabut dan awan tebal sekalipun. Sinar inframerah juga digunakan untuk fotografi diagnosis dari penyakit. Itu biasanya digunakan dari rumah sakit tentang penyakit dalam. Juga gelombang inframerah dapat mengeringkan cat kendaraan dengan cepat. Selanjutnya yang keempat yaitu sinar tampak. Ini dapat membantu dari penglihatan mata kita dan penggunaan dari sinar laser. Yang kelima yaitu manfaatnya dari sinar ultraviolet dapat kita dapat melihat keaslian tanda tangan di bank, fotosintesis tumbuhan, dan pembentukan vitamin D pada tubuh kita. Selanjutnya sinar X. Ini dapat memeriksa barang di bandara, juga analisis struktur bahan, memotret organ dalam kedokteran, dan mendeteksi keretakan pada logam. Pada memotret keadaan organ dalam kedokteran ini merupakan manfaat tersendiri dari sinar X yang bisa didapatkan untuk manusia. Selanjutnya sinar gamma. Manfaatnya itu bisa dilakukan untuk terapi kanker, yaitu membunuh kanker, bukan membunuh, tetapi dapat memperkecil sel kanker. Yang kedua itu sterilisasi makanan. Ketiga, pembuatan varietas tanaman unggul. Yang keempat, mendeteksi keretakan. Dan yang kelima, mengurangi polusi dari hama. Ini adalah contoh dari gelombang radio yang biasa kita gunakan sehari-hari. Baiklah, hanya sekian pembahasan dari saya mengenai judul kali ini, yaitu manfaat dari radiasi elektromagnetik. Sekian pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.